Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Karina M. Castro lahir pada tanggal 5 November 1994 di Redwood City, California. Ayah Karina bernama Martin Castro dan ibunya bernama Audra. Dia juga memiliki saudara perempuan yang bernama Maya Castro, adik laki-laki, dan adik perempuan yang masih kecil. Selain itu, Karina juga dekat dengan neneknya yang bernama Daniel Gannon. Ketika tumbuh besar, Karina dan Maya menjadi sangat dekat dan akrab seperti teman baik. Karina menghabiskan masa remajanya bersekolah di Menlo Atherton High School di Redwood City, California. Setelah Karina menyelesaikan SMA-nya, dia kemudian menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda, yaitu di usia 20 tahun. Saat itu, dia memiliki anak pertamanya, dan 6 tahun kemudian, dia memiliki anak keduanya. Perlu diketahui, kedua anak Karina memiliki ayah yang berbeda. Bagi keluarganya, Karina digambarkan sebagai wanita yang hebat dan ibu yang luar biasa. Dia sangat mencintai anak-anaknya. Buat Karina, anak-anaknya adalah hidupnya. Dia rela melakukan apa saja untuk mereka. Karina memiliki beberapa pekerjaan serabutan. Salah satunya adalah menjadi sopir untuk jasa pengiriman barang milik perusahaan DoorDash. Selain itu, dia juga memiliki toko lilin di Instagram, di mana dia membuat lilin sendiri dan menjualnya di aplikasi tersebut. Dia melakukan pekerjaan yang hebat di kedua hal ini. Dan walaupun sibuk, dia selalu menyempatkan jadwalnya untuk bisa mengurus anak-anaknya. 6 tahun setelah Karina melahirkan anak pertamanya, Karina bertemu dengan seorang pria yang bernama Jose Rafael Solano Landaeta. Ketika Karina pertama kali bertemu Jose, dia merasakan ada kupu-kupu terbang di perutnya, dan dia langsung jatuh cinta pada pria itu. Segera setelah mereka memulai hubungan, Karina pun hamil anak keduanya dengan Jose. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, terutama setelah adanya bayi dalam perjalanan cinta mereka, hubungan mereka pun menjadi dingin. Selain itu, setelah beberapa bulan, diketahui Jose menderita penyakit mental. Dia didiagnosis menderita schizophrenia, dan dia juga diberi beberapa obat untuk mengobati penyakitnya itu. Tetapi ada kalanya, Jose tidak meminum obatnya. Dan kalau dia tidak meminum obatnya, hal sekecil apapun bisa benar-benar memicu kemarahannya. Parahnya, penyakit mental ini dijadikan sebagai alasan Jose untuk melakukan kekerasan. Jadi, setiap dia berkelahi dengan Karina, dia akan berkata seperti, "Oh sayang, tolong biarkan aku kembali. Aku tidak akan memukulmu lagi. Ini, aku belikan bunga untukmu. Maafkan aku sayang." Namun, setelah dimaafkan, beberapa hari kemudian Jose akan mengulangi kesalahannya. Dia berkelahi lagi dengan Karina sambil memukulinya. Bahkan tetangga Karina mengatakan bahwa mereka bisa mendengarkan suara teriakan Karina dan Jose pada saat mereka berkelahi melalui dinding rumah mereka. Kadang-kadang, para tetangga harus memanggil polisi karena mereka terus-menerus berkelahi. Ini jelas bukan lingkungan yang baik untuk membesarkan anak-anak mereka. Tetapi, mereka mencoba untuk menyelesaikannya dengan baik. Apalagi mereka akan segera memiliki bayi lagi. Beberapa saat setelah kelahiran bayi mereka, Karina dan Jose masih saja tidak bisa berhenti berkelahi. Dari sini, akhirnya mereka berpisah, dan Jose tidak tinggal serumah lagi dengan Karina. Perlu diketahui, pekerjaan Jose sehari-hari adalah menyanyi. Dia adalah rapper tapi dengan kualitas yang buruk, karena pada dasarnya dia tidak bisa bernyanyi. And that he didn't work. I found some rap songs he posted on YouTube. Dari sini, Karina bertekad untuk membesarkan kedua putrinya sendiri. Dia ingin menjadi penyedia kebutuhan anak-anaknya tanpa bantuan siapapun. Karina juga berkata kalau dia tidak membutuhkan pria dalam hidupnya. Tapi, lagi-lagi tekad Karina untuk menjadi ibu tunggal gagal. Ketika Jose menghubungi dia lewat DM Instagram, Snapchat, atau aplikasi apapun, Karina kembali luluh dan menerima Jose kembali. Dan seperti lingkaran setan,
Jose kembali masuk ke dalam hidup Karina, berbaikan, lalu berkelahi lagi, berbaikan lagi, dan berkelahi lagi. Dan itu berulang-ulang terus. Karina tidak bisa menolak hubungan toksik ini. Apalagi Jose berpikir kalau Karina adalah ibu dari bayinya dan Karina memiliki anaknya. Jadi karena itu dia bisa datang kapanpun dia mau. Ayah Karina tidak menyukai hal ini. Ayahnya selalu berkata pada anaknya, "Perempuan seperti kamu perlu menjauh dari pria seperti itu." Bahkan ayahnya yang bernama Martin mengatakan, sejak dia bertemu Jose, dia tahu bahwa pria ini akan memberikan mimpi buruk dalam hidupnya. Martin juga selalu memiliki perasaan gak enak kalau melihat Jose bersama dengan anaknya. Dia juga sering mendapat laporan dari tetangga Karina apabila Karina dan Jose sedang bertengkar. Mendengar itu, Martin merasa kesal. Biasanya dia pergi ke rumah Karina untuk mencoba campur tangan demi mendamaikan mereka berdua. Pada malam Halloween di tahun 2021, Jose dan Karina terlibat pertengkaran yang sangat buruk. Jose kembali memukuli dan menghajar Karina. Dan karena hal ini, polisi pun dipanggil ke rumah Karina. Akhirnya pada bulan April 2022, Karina memberanikan diri meminta surat dari kepolisian untuk menahan Jose apabila Jose menyakiti dirinya sekali lagi. Kini di usianya ke-27 tahun, Karina dan kedua putrinya tinggal sendirian di sebuah apartemen di kota San Carlos, California, yang tepat berada tidak jauh dari kota kelahirannya di Redwood, California. Di bulan September 2022, Karina masih saja berhubungan dengan Jose. Ayahnya terus memberitahu Karina berulang kali agar berhenti berhubungan dan berbicara dengan Jose. Tapi Karina sering mengabaikan kata-kata ayahnya. Suatu hari, Karina dan Jose bertengkar hebat melalui Snapchat. Mereka berdebat tentang perjanjian hak asuh untuk bayi mereka. Karina tidak menginginkan anak-anaknya berada di dekat ayahnya karena ayahnya sangat kasar. Karena Karina merasa kesal terhadap Jose yang tidak mau mengalah, dia akhirnya mengancam Jose untuk membeberkan ke publik kalau Jose memiliki hubungan intim dengan seorang pria. Dan ini benar-benar membuat Jose kesal. Karina lalu berkata, "Apabila kamu terus seperti ini, akan aku kasih tahu keluargamu. Jadi mereka tahu seperti apa kamu sebenarnya." In the day before the murder, Snapchat messages between the couple got very contentious. I obtained more than a dozen, most with language too explicit to show here. She threatens to tell the world about his rape conviction involving a minor. Rafa calls her snitch lip and warns her, "F around and find out." Karina fires back, "You want to put a target on my back? Your homie's gonna know the real you," and threatens to expose his sexual relationship with another man. She adds, "Dude, go ahead and try and take me out." Lalu pada tanggal 7 September 2022, ketika mereka sedang berdebat lagi, Jose berkata, "Sepertinya lebih baik kita bertemu langsung saja, sehingga kita dapat membicarakan hal ini baik-baik." Dan Karina pun menyetujuinya. Jose pun lalu datang ke apartemen Karina pada pagi hari di tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 10:30. Pada saat itu, kedua putri Karina berada di dalam apartemen. Dan setelah Karina dan Jose berbicara, mereka mulai bertengkar lagi. Tetapi, pertengkaran kali ini berlangsung berjam-jam di dalam apartemen Karina. Karena hari sudah menjelang siang pada saat Karina keluar ke jalanan dan berteriak-teriak pada Jose. Menurut para tetangga, mereka berdua berteriak satu sama lain di jalanan dengan suara keras. Ayah Karina mengatakan, dia heran kenapa para tetangga tidak memanggil polisi pada saat itu. Tapi, para tetangga sudah terbiasa melihat mereka berkelahi. Jadi mereka pikir, paling hanya bertengkar seperti biasa. Lalu baikan lagi. Sayangnya, tidak ada yang tahu kalau perkelahian kali ini jauh lebih buruk daripada perkelahian sebelumnya. Jose yang saat itu telah memarkir mobilnya di dekat apartemen Karina, bergegas pergi untuk mengambil senjata dari bagasi mobilnya. Jose membuka bagasi
dan dia mengeluarkan pedang samurai super besar dan kemudian dia langsung menyerang Karina. Karina sempat berlari ke arah mobilnya untuk menyelamatkan diri. Dia juga berusaha mengeluarkan pisau saku dari kantong celananya. Sayangnya, pisau saku itu terjatuh di pintu mobil. Dan ketika Karina hendak mengambilnya, semuanya sudah terlambat. Jose mengambil pedang samurai dan dia menebas leher Karina dengan cepat. Seorang saksi mata mengatakan, Jose telah memenggal kepala Karina 95%. Jadi, kepalanya hanya tergantung pada selembar kulit saja. Dan itu sungguh sangat mengerikan. Melihat Jose melakukan ini di siang bolong di depan tetangganya dan disaksikan oleh semua orang, menunjukkan betapa marahnya dia. Walau dipenuhi dengan kengerian, para tetangga langsung menutupi tubuh Karina dengan kain sambil menunggu polisi tiba. Sayangnya saat kejahatan ini terjadi, Yayasan Sosial langsung mengambil kedua putri Karina dan menempatkan mereka di panti asuhan. Yang benar-benar memilukan adalah ayahnya Karina, si Martin Castro, bersama dengan neneknya Karina yaitu Daniela Gannon. Keduanya bahkan tidak tahu tentang apapun yang terjadi sampai 8 jam kemudian. Ngerinya, mereka mengetahui hal tragis ini dari media sosial. She was an amazing girl. She's an amazing woman, very stubborn, determined to raise her daughters on her own. And if there's somebody out there abusing your daughter, don't let it go. Don't take no for an answer. You will feel responsible no matter what anyone says. I know. I do too, baby. Ayahnya bergegas ke tempat kejadian dan melihat pemadam kebakaran saat itu sedang menyemprotkan air untuk membersihkan darah di jalanan. Dapatkah Anda bayangkan betapa mengerikannya hal itu? Jose Solanos akhirnya ditangkap dan dia didakwa dengan pembunuhan. Jadi setelah Jose ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, pada tanggal 12 September dia menghadapi pengadilan pertamanya. Pengacaranya meminta hakim untuk mengevaluasi keadaan mentalnya, karena Jose memang memiliki penyakit mental. Jadi, Jose untuk sementara waktu tidak bisa diadili, karena hasil pemeriksaan kesehatan mentalnya belum selesai. Dia diharuskan untuk menjalani pengobatan terlebih dahulu agar bisa mengikuti pengadilan nantinya. He did not respond to anything that happened in the courtroom. He stood up when he was told to. He had a mask on. He kept his head down the entire time. This is 33-year-old Jose Solano Landeta. His attorney requested that he receive a psychological evaluation. The court agreed. The judge ordered the criminal proceedings suspended while they do that psychological evaluation. Now, Ayah Karina mengatakan Jose pantas dihukum mati. Dia tidak pantas untuk terus bernafas. I feel like I'm in a freaking movie. I feel like this is a horror movie that I need to wake up from. What do you want to see happen? I want to see him if they'll give him the death penalty, I'm all for it. Pemakaman Karina Castro diadakan pada tanggal 25 September 2022 di kapel Crippen and Flynn Woodside di Redwood City, California. Neneknya, ayahnya, dan saudara perempuannya juga saudara laki-lakinya, dan semua orang di keluarganya benar-benar hancur hatinya. Kini, ayah Karina dan neneknya sedang berjuang untuk meminta hak asuh kedua anak Karina yang masih kecil. Mereka masih memiliki keluarga. Jadi buat apa ditempatkan di panti asuhan? Their main goal right now is to get custody of her kids. I don't think I'll be able to feel grief until we get her daughters back from CPS and they're with family. I'm trying to be in strong for Karina mode. I want to support her. I want to make her proud. I want to get her children back. Pemimpin kota mengorganisir dana donasi untuk membantu anak-anak Karina setelah kehilangan pengasuh utama mereka. Anak-anak itu kehilangan ibu mereka karena tindakan kekerasan yang mengerikan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.